Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Wa'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu agar kamu bertakwa. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita tidak mau mengikuti jalan yang lurus ini atau tergelincir dari jalan ini, maka manusia akan menghadapi bencana yang lebih besar dalam hidupnya. Walaupun hidup dalam kemiskinan, tetapi mengikuti cara Rasulullah SAW, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya. Sebaliknya, walaupun seorang raja atau pejabat yang memiliki harta kekayaan yang amat banyak, tetapi jika tidak mengikuti cara hidup Rasulullah SAW, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakannya di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Banyak manusia yang dihadirkan ke dunia, tetapi mereka lupa tujuan hidupnya. Untuk apa dihadirkan ke muka bumi ini? Tergiur dengan kerajaan-kerajaan dan harta benda dunia. Orang yang pandai maupun yang bodoh, tua dan muda, yang besar dan kecil telah lupa, bahkan sengaja melupakan bahwa mereka dihadirkan ke dunia ini untuk diuji. Siapakah orang-orang yang layak menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang tidak layak menjadi kekasihnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga untuk orang yang dicintainya, dan neraka juga telah disiapkan bagi orang yang tidak layak dicintainya. Setelah kematian, manusia baru tersadarkan bahwa ternyata harta, pangkat, dan jabatan, bahkan anak dan istri, tak mampu menolong. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengikuti seorang mayit, yang 2 kembali dan yang 1 tetap akan mengikutinya: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Keluarga dan hartanya kembali, dan amal perbuatannya tetap bersamanya. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman paham bahwa dunia ini permainan dan senda gurau, lahun wala'ibun. Orang yang senang dengan dunia bagaikan anak kecil yang senang dengan permainan dan tidak ingin susah. Bahkan seperti orang gila yang tidak mengenal dirinya sendiri, menuduh orang lain gila padahal dia sendiri yang gila. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap gila, padahal yang gila adalah orang yang cinta dunia sehingga tertipu oleh dunia. Dunia ini ibarat tempat sampah. Seluruh lubang dan pori-pori pada tubuh manusia mengeluarkan kotoran. Memang kadang-kadang perlu ke WC, tetapi bukan berarti harus duduk selama 24 jam di dalam WC. Jika 24 jam berada di WC, maka tak lama lagi menjadi pasien rumah sakit jiwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa-apa yang keluar dari tubuh manusia, yaitu kotoran, sebagai perumpamaan untuk dunia. Masalan lil dunya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ja'alallahu ma yakhruju min ibni Adam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa-apa yang keluar dari tubuh manusia, yaitu kotoran, sebagai masalan lid dunya, sebagai perumpamaan untuk dunia. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, perumpamaan dunia itu laksana bangkai, di mana anjing-anjing berkumpul mengelilinginya dan menyeretnya kian kemari. Apakah engkau memang menjadi seekor anjing yang ikut bersama mereka menyeret bangkai itu kian kemari? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dunia adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah, dan harta bagi yang tidak memiliki harta di akhirat. Hanya orang yang tidak berakal saja yang mengumpulkan harta untuk dunia. Di antara ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain dunia. Setelah diciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memandang dengan pandangan rahmatnya. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Dunia itu terlaknat dan apa yang ada di dalamnya. Illa ma, kecuali apa yang dicari dengannya wajah atau keriduan Allah Subhanahu Wa Taala, wajhullah. Dunia itu terlaknat dan apa yang ada di dalamnya, kecuali apa yang dicari dengannya keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat dunia akan didatangkan dengan rupa seorang wanita tua renta yang warna ubannya kebiru-biruan, berwajah buruk dengan taring menonjol. Dia muncul di hadapan orang-orang lalu ditanyakan, tahukah kalian siapakah wanita tua ini? Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari mengetahui siapa wanita tua ini. Kemudian dikatakan, inilah dunia yang kalian saling berebut dan bertengkar untuk mendapatkannya, sehingga kalian saling memutuskan tali silaturahim, saling dengki-mendengki, benci-membenci, dan tipu-menipu. Kemudian kalian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dunia mendatangkan kesombongan kepada siapa saja yang mencintainya, ketamakan kepada siapapun yang lebih menyukainya, keserakahan kepada siapapun yang mencarinya, dan menyelubungi dengan kemunafikan kepada siapapun yang memujinya. Ia memberi kesia-siaan kepada siapapun yang menghasratkannya. Ia menuntun kecerobohan kepada siapapun yang bergantung kepadanya. Ia menggoda siapapun yang mengagumi kebaikan-kebaikannya, tetapi kebaikan-kebaikan itu hanya sementara dimilikinya. Ia mengembalikan orang yang mengumpulkannya dan bersifat bakhil dengannya ke tempat tinggalnya sendiri, yaitu neraka. Jika manusia mencintai pangkat dan jabatan, apakah dia masih cinta setelah pensiun atau dipensiunkan? Pangkat yang tertinggi adalah almarhum. Apakah masih mencintai dunia ini dengan segala isinya setelah almarhum?
Manusia mengandalkan kegagahan dan kekuatan fisik. Masihkah membanggakan jika sudah tua renta? Rasulullah SAW berwasiat bahwa siapa yang mencintai dunia, maka ia telah merugikan akhiratnya. Dan siapa yang mencintai akhirat, maka ia seolah-olah merugikan dunianya. Karena itu utamakanlah yang kekal akhirat di atas yang tidak kekal, yaitu dunia. Dunia ini tempat turunnya kesukaran dan kepayahan. Jiwa orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka dicabut dari sana. Orang yang paling bahagia di dunia ialah orang yang paling membenci dunia. Dan orang yang paling menderita adalah orang yang paling berminat terhadap dunia. Dunia adalah penipu bagi orang yang meminta nasihat kepadanya, yang menyesatkan bagi orang yang patuh kepadanya, merupakan pengkhianat bagi orang yang terseret kepadanya. Cara untuk tidak mencintai sesuatu adalah dengan meyakini bahwa sesuatu itu akan hilang. Selama cinta dunia masih ada dalam hati seseorang, walaupun lisannya berzikir dan telah menunaikan rukun-rukun Islam, maka doa-doa tidak terangkat ke langit. Sebab cinta dunia adalah sumber dari segala maksiat. Maka keluarkan cinta dunia ini dari dalam hati, sehingga amal agama dan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amal tersebut terwujud. Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sumber segala kesalahan. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Abi Dunya. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia terdiri atas 3 bagian. Sebagian bagi orang yang beriman, sebagian bagi orang munafik, dan sebagian bagi orang kafir. Orang mukmin menjadikan dunia sebagai tempat menyiapkan perbekalan. Orang munafik menjadikannya sebagai perhiasan. Dan orang kafir menjadikannya sebagai tempat untuk bersenang-senang. Bermiliar-miliar manusia telah tertipu. Qarun dihadirkan di muka bumi, anak paman Nabi Musa alaihissalam. Ia belajar agama sampai khatam kitab Taurat, namun tertipu oleh harta benda dunia ini. Ia lupa bahwa dirinya adalah manusia akhirat yang sedang berada di dunia. Ia lupa Tauratnya. Setiap saat ia hanya berpikir bagaimana besi menjadi emas. Agama ditinggalkan, bahkan ia benci dengan orang yang berdakwah, sehingga ia dihinakan di dunia dan di akhirat. Fir'aun juga dihadirkan di dunia ini. Ia diberi kekuasaan dan jabatan. Ia menganggap bahwa hidup dan mati rakyatnya berada di tangannya. Ia tidak pernah menderita sakit selama 400 tahun. Namun setelah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak Fir'aun mengamalkan agama, dia mulai sakit. Mulai sakit jantung. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam belum dilahirkan, Fir'aun telah memerintahkan 1,6 juta bala tentaranya untuk membunuh 70.000 bayi laki-laki, sejak ia bermimpi bahwa akan lahir seorang lelaki yang akan meruntuhkan kerajaannya. Dia percaya dan meyakini yang gaib, tetapi ia tertipu oleh kerajaan, mengikuti hawa nafsunya, dan ia pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bumi pun enggan menerima jasadnya. Haman juga dihadirkan di muka bumi ini. Ia adalah seorang rakyat kecil
tetapi pandai menjilat. Ia pandai melobi pejabat-pejabat istana sehingga diangkat menjadi Perdana Menteri Fir'aun. Ia seorang teknokrat yang pandai, namun ia tertipu dengan pangkat dan jabatannya. Ia sepakat dengan Fir'aun untuk memerangi Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya, maka akhirnya ia pun binasa. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hidupnya terlihat sukses seperti Fir'aun. Fir'aun dahulunya seorang penjaga kuburan, lalu berjualan semangka. Tubuhnya yang kuat membuat ia berani sekalipun salah. Ia lalu dipilih oleh raja menjadi pengawal. Sifatnya yang keras tidak bisa diatur mendorongnya untuk membunuh raja. Lalu sang ratu dinikahi dan akhirnya ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Betapa banyak orang-orang terdahulu yang tertipu dengan dunia. Sekarang giliran kita. Apakah akan mengikuti orang yang tertipu atau orang-orang yang sukses, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum?